Baik ya. Selamat pagi anak-anak kami. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, dokter. Pagi, dokter. Nah, Pagi, dokter. Oke, baik. Kabar baik ya. Apa kabar? Sudah sarapan tadi pagi belum? Belum ya? Sudah? Sudah, dokter. Sudah, dokter. Sudah, dokter. Ya, jadi penting itu ya kalau mau kerja, mau kuliah harus sarapan. Jangan nanti pas dengar-dengar kuliah rupanya kelaparan. Ya. Biasa kan sarapan pagi sebelum kuliah? Biasa enggak? Biasa, dokter. Biasa, dokter. Sarapannya apa? Mie goreng. Ya, Telur, dokter. telur. Apalagi? Apalagi sarapannya yang lain? Telur aja. Mie gomak, dokter. Nasi Ikan goreng, salmon, dok. mie gomak, terus salmon. Ya. Apalagi? Mie balap, dok. Mie balap. Oh iya, pagi-pagi memang itu mie balap ada di mana-mana itu ya. Kenapa disebut mie balap? Siapa yang tahu? Cepat masaknya, dok. Masaknya dibalap gitu ya. Dan masaknya pun itu berkilo-kilo itu. Sekali masak itu bisa 1 kuali besar itu. Ya, saya kira karena itu. Saya juga nggak tahu pasti kenapa disebut mie balap. Pernah dengar? Pernah tahu kalian atau kenapa disebut mie balap? Tahu? Atau ada cerita lain nggak? Terus ada lagi nasi kucing. Pernah dengar nasi kucing? Pernah, dokter. Dokter. Kenapa disebut nasi kucing? Porsinya dikit, dok. Karena porsinya kecil ya, nasi kucing ya. Saya kira begitu memang, karena porsinya kecil. Dan memang harus kita biasakan itu porsi kecil-kecil ya. Tapi ada juga nasi kucing, porsi kecil tapi mintanya 3 gitu. Nasi apa jadinya? Bukan nasi kucing lagi jadinya kan? Oke, baik. Jadi perlu ya sebelum kuliah perlu sarapan. Itu penting itu dibiasakan, ya. Baiklah. Ini pertemuan kita yang keberapa ini? Yang pertama. Ya, pertemuan kita yang pertama dalam blok reproduksi. Jadi pada kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai hipertensi dalam kehamilan ya. Hipertensi dalam kehamilan. Oke. Nanti akan kita lihat seperti apa hipertensi dalam kehamilan ya. Nah, setelah pembelajaran ini sebelumnya saya sedikit perkenalkan dulu, ini adalah pelaksanaan daripada pelatihan pekerti yang dilaksanakan di Universitas Bengkulu ya. Jadi ini sebagai salah satu tugas yang akan diwajibkan ya. Lalu setelah pembelajaran ini nanti mahasiswa harus mampu mendefinisikan, mendiagnosis dan mengklasifikasikan hipertensi dalam kehamilan ya, harus tahu. Kemudian mengidentifikasi faktor risiko hipertensi dalam kehamilan. Kemudian ya pencegahan hipertensi dalam kehamilan, menyebutkan pencegahan hipertensi dalam kehamilan khususnya preeklamsi, kemudian pengelolaan ya, melaksanakan pengelolaan hipertensi dalam kehamilan, mampu mengelola gitu ya, khususnya preeklamsi ya, nanti yang kita bicarakan walaupun
dan eklamsi pada pertemuan-pertemuan berikut mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke hipertensi dalam kehamilan, ini kalian sudah tahu atau harus tahu ini bahwa kita mengenal trias penyebab utama kematian maternal. Jadi penyebab kematian itu sebenarnya banyak kan, penyebab kematian maternal banyak. Tetapi ada trias, ya, ada 3 faktor utama. Yang pertama adalah perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, kemudian infeksi. Nah, perdarahan ini kalian sudah tahu juga ya, kalau perdarahan dalam obstetri itu kita bagi 3 ya, kita 3 bagian besar, yaitu perdarahan hamil muda, meliputi, ada yang tahu apa aja ini perdarahan hamil muda kira-kira? Kalau kita sebut perdarahan hamil muda, contohnya apa kira-kira? Jack sudah buka apa itu? Abortus, Dok. Abortus, terus apa lagi? Dalam hamil muda apa yang terjadi, perdarahan apa aja selain abortus? Ya, ada yang tahu? Mola sama cat, dokter. CAT, kehamilan ektopik terganggu, dan mola hidatidosa ya, yang 3 itu biasanya sering gitu ya. Abortus, kehamilan ektopik terganggu, dan mola hidatidosa. Kemudian yang kedua adalah perdarahan hamil lanjut atau perdarahan antepartum. Contohnya apa? Contohnya apa? Perdarahan antepartum? Placenta previa, Dok. Placenta previa. Satu lagi yang paling sering juga apa? Elusio placenta, Dok. Elusio placenta ya. Nah, ini harus tahu membedakannya, sama-sama antepartum ya. Yang satu ada nyeri, yang satu tidak ada nyeri, yang itu ya, dan lain-lain. Nanti itu saya kira sudah dibicarakan pada perkuliahan lain. Kemudian perdarahan yang ketiga itu adalah perdarahan postpartum. Perdarahan postpartum itu contohnya apa? Atonia uteri, Dok. Atonia uteri, terus apa lagi? Robekan perineum, Dokter. Laserasi jalan lahir, terus yang berikut? Apalagi perdarahan postpartum ya, atonia uteri, laserasi jalan lahir, Retensio placenta, Dok. retensio placenta, ya betul. Satu lagi, Metritis, dokter. retensio placenta baru. Sebagian plasentanya sudah keluar, sudah lahir, sebagian tertinggal di dalam, namanya apa? Sisa placenta, Dok. Placenta atau placenta rest ya. Kemudian yang terakhir yang jarang itu adalah gangguan pembekuan darah atau koagulopati ya. Jarang. Nah, yang kedua, ini trias penyebab itu adalah hipertensi dalam kehamilan. Inilah topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini ya, hipertensi dalam kehamilan. Harus tahu nanti nih ya. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan kematian maternal? Kalian juga harus tahu ini. Apa itu kematian maternal? Adalah kematian pada saat kematian maternal itu adalah kematian ibu atau perempuan pada saat hamil atau dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan. Ya. Tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan. Jadi apakah usia hamilnya itu berapa minggu saja pun ya, dan tempat persalinannya atau tempat mengakhiri kehamilannya, misalnya apakah di puskesmas, atau apakah di klinik, di rumah sakit, ya, dan kematian itu disebabkan karena kehamilannya atau proses mengakhiri kehamilannya. Ya, jadi bukan karena sebab lain.
Misalnya sebab lain di sini maksudnya adalah kalau ibu hamil kecelakaan misalnya. Itu tidak termasuk kematian maternal. Ya. Jadi kematian maternal itu adalah pada saat hamil dan sampai nifas 42 hari oleh karena kehamilannya dan pengelolaan mengakhiri kehamilannya. Ya, itulah kita sebut kematian maternal. Oke. Nah, jadi kita lihat grafik ini perdarahan. Jadi tetap dia tertinggi ya perdarahan itu walaupun ada kecenderungan menurun ya tahun 2010 sampai 2013 data kita ini. Dan hipertensi coba lihat ini memang dia menempati urutan kedua, tetapi kalau kita lihat trennya itu meningkat ya. Dari 2010 ke 2013 dia meningkat. Jadi ada tren bahwa hipertensi itu justru meningkat dibanding dengan perdarahan. Ya. Oke. Nah, ini harus betul-betul kita pahami ini. Apa itu klasifikasinya? Yang pertama adalah hipertensi gestasional. Apa maksudnya hipertensi gestasional? Hipertensi yang pertama sekali muncul pada kehamilan, tetapi setelah kehamilan 20 minggu, tanpa proteinuria, dan kembali normal dalam 12 minggu setelah melahirkan. Jadi, hipertensi itu muncul setelah kehamilan 20 minggu, dan sebelum 12 minggu dia sudah normal. Setelah melahirkan, ya sudah normal dia, kembali normal. Jadi dia singkatnya hanya dia menderita hipertensi pada waktu hamil. Tetapi itu pun munculnya setelah kehamilan 20 minggu. Ya, itu yang kita sebut hipertensi gestasional. Ingat ini ya. Kemudian yang kedua kita sebut preeklamsia. Apa itu preeklamsia? Adalah hipertensi pada kehamilan setelah umur kehamilan 20 minggu. Nah, itu berarti sama dengan yang di atas ya, hipertensi gestasional. Tetapi di sini bedanya disertai dengan proteinuria. Ya. Ada batasnya kalau diukur secara kuantitatif dia 300 mg atau lebih urin 24 jam ya, ini di dalam urin. Atau kalau dengan dipstick kualitatif dia positif 1 disebut ya, positif 1 atau lebih. Nah, ini harus dibedakan. Tapi sekarang ini pun memang perkembangan sekarang ada juga disebut preeklamsia walaupun tidak ada proteinuria ya. Ya, walaupun tidak ada proteinuria, tetapi ada tanda-tanda lain termasuk juga preeklamsia. Nah, yang berikut adalah eklamsia. Adalah timbulnya kejang pada preeklamsia. Kalau ada preeklamsia, terus muncul kejang, bukan karena sebab lain, maka itu kita sebut eklamsia. Jadi ada kejang pada preeklamsia, itu eklamsia namanya. Yang berikut adalah superimposed. Ada yang namanya superimposed preeklamsia pada hipertensi kronik. Adalah hipertensi kronik disertai proteinuria yang timbul setelah kehamilan 20 minggu. Ya, ini agak tricky nih, harus betul-betul diingat ini. Ini menjawab soal juga harus benar-benar diperhatikan definisi ini. Jadi ada hipertensi kronis, tiba-tiba muncul proteinuria. Ya. Jadi tadinya dia menderita hipertensi kronis, tetapi sekarang muncul proteinuria. Setelah kehamilan 20 minggu, itu kita sebut superimposed preeklamsia. Nah, yang terakhir ada hipertensi kronik.
adalah hipertensi yang dialami sebelum kehamilan atau sebelum usia kehamilan 20 minggu dan tidak hilang setelah 12 minggu postpartum. Jadi hipertensi kronis ini sebelum hamil pun dia sudah hipertensi. Ya. Sebelum hamil dia sudah hipertensi. Lalu dia hamil. Tetap hipertensi. Itu namanya hipertensi kronis. Bisa juga sebelum hamil enggak tahu kita riwayatnya. Apakah hipertensi apa enggak. Tetapi ketika datang ke kita, ANC, katakan dia masih usia hamilnya 12 minggu. Kita ukur tekanan darahnya, hipertensi. Nah, itu termasuk hipertensi kronis. Dan kalau kita ikuti dia setelah melahirkan, 12 minggu postpartum dia akan menetap. Maka itu namanya hipertensi kronis. Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini mengenai ini? Atau ada yang kurang jelas mengenai pembagian ini? Oke, saya coba buat soal satu ya. Boleh boleh dijawab ya. Saya buat soal satu. Contoh misalnya, ada seorang ibu hamil datang ANC ke puskesmas. Dari anamnesis kita, dari hari pertama hari terakhirnya ternyata saat ini usia hamilnya 24 minggu. 24 minggu. Bisa diikuti ya? Bisa diikuti? Bella, bisa diikuti? Bisa, dokter. Oke, ya. Ya, jadi usia hamilnya 24 minggu. Lalu kita lakukan pengukuran tekanan darahnya. Ternyata tekanan darahnya 150/90. Ya. 150/90 sudah termasuk hipertensi ya. Usia hamil 24 minggu. Tekanan darah 150/90. Dari anamnesis kita tanya, apakah ibu ada riwayat menderita hipertensi sebelum hamil? Disangkal. Artinya disangkal tidak. Itu ya. Nah, lalu kita lakukan pemeriksaan proteinuria, ya kan? Untuk mengetahui apakah ada preeklamsia apa bukan. Dari pemeriksaan kita, proteinnya ternyata negatif. Ya, protein negatif. Dan keluhan-keluhan lain pun tidak ada. Misalnya kepala pusing, berdenyut-denyut, atau nyeri ulu hati yang hebat, tidak ada. Pertanyaan, kalau demikian halnya, apakah diagnosis yang tepat pada pasien kita ini? Ada yang bisa jawab? Hipertensi gestasional, dokter. Hipertensi gestasional. Kenapa? Karena dia riwayat hipertensi sebelum hamil disangkal, dokter. Terus? Proteinurianya negatif, dokter. Negatif. Terus? Satu lagi kuncinya. Satu lagi kunci, baru Usia kehamilannya, dokter. usia kehamilan Di sudah atas 20 di atas minggu, 20 minggu. Iya. Ya. Jadi walaupun nanti kita tidak ikuti terus dia sampai postpartum di bawah 12 minggu, itu kita sudah dapat, dari awal sudah dapat. Ini hipertensi gestasional. Itu bisa mengerti semua enggak itu? Bisa dapat itu? Mengerti, dokter. Enggak, atau ada yang belum paham mengenai soal yang pertama tadi? Paham semua ya? Dokter.
Oke, baik. Sekarang kita coba soal kedua. Nyonya A usianya 17 tahun. G1 P0 A0. Datang ANC ya ke puskesmas. Keluhannya tidak ada gitu. Tidak ada artinya memang dia hanya untuk kontrol kehamilan. Dari anamnesis kita, dari hari pertama haid terakhirnya, kita peroleh usia kehamilannya saat ini adalah 28 minggu. 28 minggu. Riwayat hipertensi disangkal. Ya. Lalu di puskesmas juga ada pemeriksaan protein kan, dibakar aja kan. Pakai asam asetat nanti. Lalu dibakar aja urinnya itu. Dari pemeriksaan kita ternyata kita dapatkan itu urinnya sudah keruh dia itu. Sudah keruh. Positif 2 lah. Ya. Kita dapat protein urin positif 2. Usia hamil 28 minggu, riwayat hipertensi disangkal, kemudian protein urin 2 positif. Apakah diagnosis yang tepat pada pasien kita ini? Tekanan darahnya belum kita bilang ya. Tekanan darah sudah tadi ya. Tekanan darahnya sekarang 100. Belum, Dok. Ya, tekanan darah 160 per 100. Tekanan darah 160 per 100. Apakah diagnosis pada pasien kita ini? Yuk, siapa yang bisa jawab? Preeklamsi, dokter. Siapa itu? Siapa yang jawab? Sudah? Ami, apa ya? Ami apa Dewi? Siapa tadi? Ami, Yosi? Saya dokter, preeklamsi, dokter. Siapa? Si Teresia, Tere. Siapa yang jawab tadi? Bella, apa? Vanessa, dokter. Vanessa. Ya, preeklamsia. Kenapa preeklamsia, Vanessa? Karena usia kehamilannya lebih dari 20 minggu dan protein urianya positif, dokter. Lebih dari 20 minggu, terus udah 28 minggu ya. Terus proteinuria positif 2, tekanan darah 160 per 100. Oke. Ada kira-kira pendapat lain? PEB, Dok. PEB ya. Preeklamsia berat. Yang lain? Oke, baik. Nah, memang preeklamsia betul ya. Nah, memang kalau pada awalnya masih dibuat itu pembagiannya berat, ringan ya. Jadi kalau preeklamsia berat, kalau tekanan darahnya 160 per 110 atau lebih. Kalau preeklamsia ringan, tekanan darahnya 140 per 90 atau lebih. Dengan proteinuria positif 1 atau PEB dia proteinuria positif 2 atau lebih. Nah, sekarang itu sudah ditinggalkan pembagian PEB, PE ringan itu. Hanya ada juga nanti preeklamsi tanpa disertai proteinuria, tetapi disertai tanda-tanda lain. Ya, misalnya trombositopenia atau nyeri kepala yang hebat, yang tidak sembuh-sembuh dengan pemberian analgetik, ya, dan lain-lain. Ada gambaran-gambaran lain. Itu sudah disebut preeklamsia. Nah, untuk sementara barangkali memang kalau untuk panduan untuk layanan primer, ini preeklamsi ringan, preeklamsia berat masih dianut, ya.
ya tapi nanti bijaksanalah kalian melihat kalau misalkan dalam soal-soal misalkan dalam buka MPPD, mungkin kalau diminta preeklamsia berat ya boleh dipilih preeklamsia berat ya. Jadi jelas soal kita tadi adalah preeklamsia ataupun kalau pembagian yang lama itu preeklamsia berat. Baik, ada lagi yang kira-kira memberi pendapat mengenai itu? Oke, jadi jelas ini ya. Ini harus betul-betul diingat ya. Apa maksudnya hipertensi gestasional? Apa maksudnya preeklamsia? Apa maksudnya eklamsia? Nah ini eklamsi sering disalahartikan ini. Misalnya kita buat tekanan darahnya 220/110. Nah, ini sudah eklamsia. Salah. Ya, jadi eklamsi itu ada kejang pada preeklamsia. Jadi ada kejangnya. Ya. Kalau enggak ada kejang, dia bukan eklamsia walaupun tensinya 220 misalnya ya. Kemudian apa itu hipertensi kronis? Apa superimposed preeklamsia? Ingat ya. Oke, baik. Kita lanjut kalau sudah memang paham ya. Nah, kita sebut hipertensi ini tadi, tekanan darah sistoliknya harus lebih sama dengan 140 ya, dan diastolik lebih besar sama dengan 90, diukur 2 kali selang waktu 4 jam setelah penderita istirahat. Jadi memang ada pemahaman kalau tiba-tiba diukur sekali saja itu hasilnya enggak tepat dia ya. Jadi diukur 2 kali, ini pegangan kita. Nah, kemudian proteinurianya adalah kalau ditampung urinnya 24 jam, diukur secara kuantitatif 300 mg atau lebih. Ya. Edema, kalau dulu waktu saya masih baru-baru belajar preeklamsi ini masih ada ini edema dipakai ya. Oh, edema ini pitting edem di pretibialnya. Wah, ini termasuk ini kriteria preeklamsi. Jadi dulu preeklamsi itu kriterianya hipertensi, proteinurin dan edema. Nah, kalau sekarang edema tak lagi kecuali ya memang kalau edema anasarka yang tadinya tidak edema, tiba edema anasarka ini menjadi apa ya? Menjadi pertimbangan. Oke. Nah, bagaimana mengukur tekanan darah? Nah, seperti ini. Ini kalau dari perkumpulan hipertensi dianjurkan seperti ini ya, duduk ya. Ada gambarnya. Kemudian diberi istirahat, di sini malah 15 menit dianjurkan ya. Selang waktu 4-6 jam diukur 2 kali. Sebaiknya menggunakan tensimeter air raksa ya. Kalau sekarang kan sudah digital apa? Main tekan-tekan aja ya. Sebaiknya pakai ini. Posisi duduk atau terlentang miring ke kiri boleh. Kepala ditinggikan ya. Sehingga dan manset selevel jantung ya. Gunakan ukuran manset, ini manset yang sesuai ya. Kemudian diastolik, bunyi Korotkov yang kelima, jadi hilang bunyinya, itulah dia kita sebut diastolik. Ya. Nah, apa saja faktor-faktor risiko ini khususnya preeklamsi sebenarnya ini ya. Faktor-faktor risiko primi gravida ya. Jadi hamil yang pertama itu merupakan faktor risiko utama ya pada preeklamsia. Faktor risiko yang utama primi gravida. Kemudian primi paternity. Jadi kalau ganti pasangan, ganti suami di sini. Walaupun misalnya dia sudah pernah melahirkan, tetapi suaminya berganti lagi atau pasangannya berganti lagi, hamil lagi dia, risikonya ini tetap risiko preeklamsi ya. Umur yang ekstrim, terlalu muda atau terlalu tua, seperti contoh soal kita tadi 17 tahun ya, atau di atas 35 tahun. Kemudian riwayat preeklamsia sebelumnya. Ini ya, kalau ada riwayat ini sudah menjadi faktor risiko ya. Ada hipertensi kronis. Nah, ini jelas ini. Jadi hati-hati kita kalau kita misalnya punya pasien sudah hipertensi kronis,
sudah menderita hipertensi ya sebelum hamil, tahu-tahu dia hamil, hati-hati, bisa berkembang menjadi preeklamsia. Penyakit ginjal, ya juga ya, penyakit ginjal dekat itu dengan hipertensi. Obesitas, obes, ya, indeks massa tubuhnya yang besar ya, yang tinggi, hati-hati juga menderita preeklamsi. Diabetes ya juga, mola, karena penderita mola banyak sekali yang disertai dengan preeklamsi. Hamil kembar dan hidrops fetalis, ini dari penelitian ternyata ini berhubungan dengan preeklamsia, mungkin karena jaringan trofoblasta yang tinggi ya, yang banyak ya, sehingga kadar hormonnya juga tinggi. Oke. Nah, bisakah preeklamsi dicegah? Ini pertanyaan yang belum kita bisa jawab sampai sekarang, tetapi ada beberapa hal yang dicoba untuk upaya-upaya pencegahan preeklamsia itu. Contohnya adalah dari dulu disebutkan mengurangi konsumsi asin-asin, garam gitu. Ternyata tidak mampu mencegah ya. Diet makanan minyak ikan khususnya omega 3 ya. Ini memang masih belum bisa disimpulkan, tetapi ada penelitian yang membuktikan bisa menurunkan risiko ya. Kemudian antioksidan seperti vitamin C, E, beta karoten ya, CoQ10, N-asetilsistein. Juga ini belum direkomendasikan ya untuk mencegah. Kemudian zinc, magnesium, kalsium. Ini kalsium pada kelompok yang berisiko, artinya yang asupan kalsiumnya rendah, ini dianjurkan. Ya, tirah baring. Oke. Nah, di sini kalsium 1.500 sampai 2.000 mg per hari. Ini pada daerah yang asupan kalsiumnya rendah ya. Zinc juga demikian, walaupun masih dalam tahap penelitian lanjutan ya. Magnesium, ini aspirin juga sudah diberikan juga ya. Aspirin dosis rendah. Ini dimulai pada kehamilan sebelum 16 minggu ya. Kemudian antihipertensi tidak terbukti mencegah preeklamsia, dan diuretik juga tidak terbukti mencegah preeklamsia ya. Yang paling baik sebenarnya adalah pengendalian faktor-faktor risiko ya. Kalau faktor-faktor risiko bisa dikendalikan, maka preeklamsia bisa dicegah. Nah, ini ada kasus kita. Skenario, coba. Nyonya T, 18 tahun, G1 penol A0, dirujuk dari puskesmas dengan keterangan tensi tinggi atau tekanan darahnya tinggi gitu ya. Dia datang ke puskesmas berobat dulu, ternyata tensinya tinggi ya, dirujuk. Dari anamnesis kita dapatkan usianya hamil saat ini, usia hamilnya 18 minggu. Riwayat hipertensi disangkal. Ya, dia enggak tahu apakah dia pernah hipertensi sebelumnya, enggak tahu dia. Nah, waktu kita lakukan pemeriksaan, ternyata tekanan darahnya 170/110. Ini tinggi ya. Dan sebagainya. Proteinurianya positif 3. Positif 3. Apakah diagnosis yang tepat pada Nyonya T? Agak meragukan soal ini ya. Kira-kira apa? Bisa jawab? Ada yang bisa jawab ini? Ada komentar? Ami ada komentar Ami? Mungkin ada
sanggahan, saya juga melihat soal ini agak janggal ini. Tadinya saya mau jawab preeklamsia, Dok, tapi umur kehamilannya masih 18 minggu, Dok. Jadi belum bisa memenuhi preeklamsia. Ya, oke, bagus. Jadi saranmu seperti apa sebenarnya nih? Kalau kau mau menjawab preeklamsia? Umur kehamilannya di atas 20 minggu, Dok. Soalnya tensinya di atas 170 udah memenuhi, terus proteinurianya juga udah memenuhi, Dok. Tinggal usia kehamilannya aja, Dok. Di atas 20 minggu. Gitu ya? 20 ya, Dok. Ya, kalau sekiranya itu 28 minggu, apa jawabnya? Kalau sekiranya ini 28 minggu, maka jawabnya adalah Preeklamsia, Dok. biar pilihannya. preeklamsia. Pilihan. Kalau dibuat pilihan seperti ini, apa jawabanmu? C, Dok. Preeklamsia berat ya. Ini masih menganut yang lama ya. Iya, Dok. Ya, kalau sekiranya usia hamilnya 28 minggu ya. Oke. Arif Satoso. Arif. PB, dokter. Bukan, saya mau tanya kau dulu, bukan PB. Arif. Iya, dokter. Oke. Sekarang soal itu kau baca, kita robah misalnya proteinurianya itu negatif ternyata. Proteinuria negatif. Apa jawabannya coba? Hipertensi gestasional, dokter. Apa alasanmu? Ada di situ hipertensi gestasional, mana ada? Ada? Ada hipertensi gestasional di sana, jawabannya A, B, C, D, E. Seandainya soal ini kita robah, ini proteinurianya ternyata negatif. Negatif ya. Apa jawabanmu? Hipertensinya disangkal riwayatnya gitu. Hipertensi kronis, dokter. Hipertensi kronis, kenapa? Apa alasanmu sebut hipertensi kronis? Siapa bisa bantu? Vanessa? Munculnya kurang dari 20 minggu, dokter. Dan proteinnya negatif. Oke, baik ya. Hotni? Hotni ada? Iya, dokter. Ada? Apa pendapatmu, Hotni? Dengan soal yang sama dengan Arif tadi, dokter. Ya. Saya juga, dok, hipertensi kronis. Hipertensi kronis karena? Munculnya tekanan darahnya meningkat masih di bawah 20 minggu, dokter. Ya, jangan tergoda dengan ini ya, riwayat hipertensi disangkal gitu ya. Iya, dokter. Ya, jangan tergoda, ini memang sengaja dibuat ini untuk agak sedikit membingungkan ya. Tetapi ini membingungkan ini, kalau nggak dirubah-rubah soal ini membingungkan ya. Oke. Kalau sekiranya ini kita robah usia hamilnya, ini Peter, mana Peter? Peter? Iya, dokter. Coba, nampakkan wajahmu dulu, Peter. Mana Peter? Hilang malah. Iya, dok. Mana dia? Oh, saya, dok. Di mana itu, Peter? Atau Adrian?
Adrian. Adrian. Jaringan terganggu. Dameria. Dame. Iya, dokter. Nah, coba buka videomu, buka. Habis pulsa, habis paket ya. Dengar Oke, ya, dokter. Dame, ya. Dengar ya. Nah, kalau sekiranya soal ini kita ganti, ini usia hamilnya 28 minggu. Ya. 28 minggu. Sudah? Dame? Iya, dokter. Bisa dengar saya? Dengar, dokter. Oke. Soalnya kita ganti usia hamil 28 minggu, kemudian riwayat hipertensi ada. Ya, apa diagnosisnya ini? Jangan lihat pilihan. Karena di pilihan tidak ada saya lihat. Usia hamil. Apa itu? Superimpos preeklamsi, dokter. Ya, bagus ya. Superimpose. Jadi preeklamsia yang muncul pada hipertensi kronis ya. Iya, Nah, dokter. bagus. Jadi kalau kalian sudah dapat itu, bolak-balik itu soal, dan definisinya sudah kalian hafal, ingat betul, maka tidak mungkin lagi kalian ditipu ya, walaupun dibolak-balik soalnya sudah dapat ya. Semua bisa paham itu. Adrian tadi nggak jawab nih. Surya? Iya, dokter. Ya, bisa ngerti ya, atau ada yang belum paham mengenai ini? Ada yang belum paham? Paham, dokter. Paham ya? Oke, baik. Kalau sudah paham, berarti kalau di apapun pertanyaan mengenai ini sudah pasti bisa kalian jawab lah dengan baik ya. Oke. Atau ada pertanyaan mengenai yang tadi itu yang kita bicarakan? Tidak ada lagi? Ya, kalau tidak ada lagi, jadi ya sebagai kesimpulan dari ya perkuliahan kita ini, ingat ya bahwa penyebab kematian maternal itu ada trias, kita kenal itu ya, sampai kapanpun kalian ingat lah itu. Yang pertama adalah perdarahan, yang kedua adalah hipertensi dalam kehamilan, terutama adalah preeklamsi, dan yang ketiga adalah infeksi ya. Nah, kali ini kita bicarakan mengenai hipertensi dalam kehamilan. Tadi kita sudah bahas apa itu hipertensi gestasional, apa itu hipertensi kronis, apa itu preeklamsia, apa itu superimposed preeklamsia, dan yang terakhir adalah eklamsia ya. Kemudian faktor-faktor risikonya, ingat yang paling penting itu adalah primi gravida, riwayat preeklamsia sebelumnya ya, ada riwayat menderita diabetes, riwayat menderita penyakit ginjal ya, primi paternity, kemudian juga obesitas dan lain-lain ya. Itu ingat. Kalaupun seperti tadi kita bahas soal-soalnya ada diputar kiri, diputar kanan, usia hamilnya ingat itu ya, usia hamil itu sangat menentukan. Riwayat hipertensi itu sangat menentukan mengarah kemana diagnosis kita. Kalau misalkan itu lupa ya, riwayatnya lupa, itu nanti kita lihat di akhirnya. Apakah dia menetap, apa setelah 12 minggu masih tetap hipertensi, itu hipertensi kronis. Dan sebelum 12 minggu sudah hilang, dia hipertensi gestasional. Ya, baik. Inilah akhir dari pertemuan kita ya. Kita akan bertemu pada perkuliahan yang akan datang. Kalau tidak ada lagi pertanyaan. Ya, sekianlah kuliah kita hari ini. Terima kasih.